Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 153. Niat Raihan. Galih merasakan hawa sekitar terasa panas baginya, seolah mentari sedang berada tepat di atas kepala. Di hadapannya sendiri, pria lain sedang mendeklarasikan keinginannya untuk melamar wanita yang masih menjadi istrinya. Astagfirullah, cari masalah ini orang, gerutunya dalam hati. Ingin sekali Galih meneriakkan ke seluruh penjuru dunia bahwa Riana masih sah sebagai istrinya secara hukum. Namun, ia tidak ingin gegabah. Belum saatnya untuk bongkar identitas. Terlebih, Riana belum memberikan lampu hijau. Selain itu, hasil tes DNA yang ia lakukan secara diam-diam terhadap Pio belum keluar. Galih masih perlu menunggu 3 hari lagi. Sabar Galih, ucapnya dalam hati. Aku tidak boleh sembarangan bertindak dan mengulangi kesalahan yang sama. Padahal sebenarnya Galih baru akan meminta pendapat dan bantuan dari Ustadz Aiman tentang niatnya yang ingin rujuk dengan Riana. Tetapi ia malah harus dihadapkan dengan masalah baru. Jadi bagaimana pendapat Abah tentang niat kamu? Tanya Galih. Rehan menjambut dengan senyuman lebar. Alhamdulillah Abah mendukung saja pilihanku. Riana itu wanita yang baik akhlaknya. Dia selalu menjaga marwahnya sebagai wanita dan aku kagum akan hal itu. Kenapa tidak cari wanita lain yang lebih muda, cantik dan belum pernah menikah? Tanya Galih lagi, bermaksud mengompori. Menikah itu sekali seumur hidup, aku harus menemukan orang yang tepat. Tidak masalah kalau dia janda dan tidak semenarik wanita lainnya. Galih menarik napas dalam-dalam, mencoba mengurangi sesak dalam dada. Beruntung ia menemukan Riana sebelum dilamar Raihan. Kalau tidak, mungkin ia akan menerima surat gugatan cerai dari Riana lebih dulu. Sayangnya yang kamu bicarakan itu istri orang, bro. Keduanya melanjutkan langkah saat setelah berada di depan rumah Riana. Rehan berhenti sejenak, Galih ikut berhenti. Ia tidak boleh membiarkan Raihan mendekati Riana. Assalamualaikum Riana. Riana yang terkejut hanya menoleh sekilas. Kemudian menundukkan kepala setelah menyadari Galih dan Raihan berada di sana. Waalaikumsalam, jawabnya pelan. Bagaimana keadaan Pio? Aku dengar dia habis kecelakaan. Alhamdulillah sudah baikan, terima kasih. Alhamdulillah saya ikut senang, semoga Pio cepat sembuh. Terima kasih, kalau begitu saya ke dalam dulu, ucap Riana sungkan. Silahkan. Tanpa menunggu lagi, Riana segera melangkah memasuki rumah. Kedua lelaki itu hanya menatap pintu yang baru saja tertutup. Rehan pun melirik Galih setelahnya. Itu yang aku suka dari dia. Tidak sembarang bicara dengan lawan jenisnya. Galih tidak tahan lagi. Jika ini tidak dihentikan, masalah akan lebih rumit. Apalagi melihat tatapan penuh kekaguman yang dilayangkan Raihan terhadap Riana. Oh ya Ray, sebenarnya ada sesuatu yang mau aku bicarakan dengan Abah sore ini. Aku harap kamu juga punya waktu. Soal apa ya? Tanya Raihan penasaran. Lebih baik kita bicarakan sore ini, tidak baik membicarakan sesuatu yang penting di jalan. Lagi pula aku juga sangat membutuhkan pendapat Abah, ucap Galih serius. Dahi Rehan berkerut tipis, satu hal yang terlintas dalam pikirannya, mungkin Galih ingin meminta pendapat untuk ta'aruf dengan Melati. Sebab beberapa hari ini adiknya itu memang sering membicarakan Galih dengan Umi dan Raihan sering mendengar secara tidak sengaja. Baik, kebetulan jadwalku di kantor tidak begitu padat, jadi aku bisa pulang lebih cepat. Ia menepuk pundak Galih. Mengangguk pelan, Galih mengulas senyum. Aku harap kamu tidak akan terkejut atau kecewa setelah mendengar kenyataannya, tambahnya dalam hati. Riana baru saja selesai memandikan Pio saat terdengar suara ketukan pintu yang berasal dari luar. Ia segera merapikan pakaian putrinya dan menyisir rambutnya. Ada orang, Bunda, ucap Pio. Ya sayang, Bunda buka pintu dulu ya.
Pio mengangguk pelan, membuat Riana segera menuju pintu. Ketika membuka, tampak Galih berada di ambang pintu dengan handuk menggantung di pundak. "Assalamualaikum, wahai tetangga," ucap Galih tersenyum tipis. "Waalaikumsalam," balas Riana singkat. "Ada apa, Mas? Air di rumahku tidak mengalir. Apa boleh aku numpang mandi di sini? Please, aku tidak mungkin ke kantor dalam keadaan tidak mandi." Riana melirik ke kanan dan kiri demi memastikan tidak ada orang yang melihat mereka. Akan menjadi pergunjingan jika ia membiarkan Galih masuk ke rumahnya. Tetapi semuanya masih aman dan sepertinya semua orang masih sibuk di rumah masing-masing. "Mengingat ini masih terlalu pagi, silakan masuk," senyum di sudut bibir Galih semakin melebar. Ia masuk ke kamar mandi dan menggantungkan handuk pada paku kecil yang menancap di dinding. Meskipun perkembangan hubungannya dengan Riana lelet seperti siput, tidaknya setiap hari ada kemajuan kecil. Semalam boleh ikut makan, sekarang boleh menumpang mandi. "Malam ini aku akan bilang rumahku mati lampu, mungkin saja bisa numpang tidur di sini," ucap Galih dalam hati sambil menyapukan busa sabun pada tubuhnya. Galih ingin tertawa, namun ditahan. Akhirnya ia hanya bersiul dengan ceria di kamar mandi. Suaranya bahkan terdengar oleh Pio dan Riana yang duduk di depan. "Bunda, kenapa di rumah Om Galih airnya mati?" tanya Pio dengan polosnya. "Nggak tahu sayang, mungkin tagihan airnya belum dibayar," jawab Riana seadanya. "Bilang aja sama Om Galih biar tinggal sama kita aja Bunda. Kasihan Om Galih kalau nggak punya air di rumah." Riana hanya merespon ucapan putrinya dengan senyum. "Andai kamu tahu bahwa Om yang di dalam itu ayah kamu mungkin akan sangat bahagia. Tapi bagaimana dengan dia? Apa dia akan menolak kamu dan tidak percaya kalau kamu anaknya?" Lamunan Riana membuyar saat pintu kamar mandi terbuka. Ketika menoleh, sepasang mata wanita itu membulat. Wanita itu langsung menunduk demi menyembunyikan semburat merah di pipi. Bagaimana tidak, Galih keluar hanya dengan melilitkan handuk putihnya di pinggang. Sementara Galih menahan senyum. Ia memang sengaja keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk. Niatnya tentu saja untuk pamer bodi yang kekar. "Siapa tahu kangen dan tergoda," ucap lelaki itu di dalam hatinya. Dengan santainya mengambil pakaian setelah mengeringkan tubuhnya, kemudian hendak memakai di hadapan Riana. "Kenapa tidak pakai baju di kamar mandi?" pekik Riana cepat tanpa berani menoleh. "Kamar mandi kamu sempit banget sayang." Panggilan sayang ia tambahkan walaupun dalam hati. "Pakaianku bisa basah kalau pakai di dalam. Kalau begitu di rumah Mas sendiri saja pakainya." "Oh baiklah kalau begitu." Galih menyambar pakaiannya dan hendak melangkah keluar. Namun detik itu juga Riana tersadar. Bagaimana kalau ada yang melihat Galih keluar dengan memakai handuk saja? Orang-orang akan melihat bentuk tubuhnya yang atletis. "Tunggu, jangan keluar dulu," ucap Riana, membuat langkah Galih terhenti. "Ya sudah, pakai baju di sini saja." Tapi cepat, Galih mengatupkan bibir menahan tawa. Ketika ia mulai membalutkan pakaian ke tubuhnya, Riana berbalik memunggunginya. Wanita itu tampak sangat gugup, padahal ia sudah pernah melihat Galih dalam keadaan seperti ini sebelumnya. Entahlah, mungkin karena perpisahan 5 tahun sehingga timbul rasa canggung yang luar biasa. Ketika Galih telah selesai berpakaian, ia mendekat hingga Riana dapat menghirup aroma segar yang semerbak dari tubuhnya. Benar-benar memanjakan indera penciuman. "Bagaimana punggung kamu, masih sakit?" tanya Galih. "Sudah tidak terlalu sakit, mendingan sekarang." Alhamdulillah, Galih lantas mengeluarkan dompet dari saku celana. Beberapa lembar uang pecahan 100 ribuan ia letakkan ke atas meja. 2 juta rupiah adalah angka yang sangat sedikit bagi lelaki itu, tetapi ia tahu Riana tidak akan mau menerima uang dalam jumlah banyak. Ia bahkan mengembalikan kartu ATM yang sempat Galih berikan saat di rumah sakit. "Itu apa?" Riana melirik ke meja
di mana Galih baru saja meletakkan uang. Anggap saja uang makan, mungkin aku akan sering-sering numpang makan di rumah kamu. Masakan kamu enak dan aku suka. Tidak ada penolakan dari Riana. Ia memang tidak lagi memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ia belum mendapatkan pekerjaan baru setelah Anggi resmi ditahan. Terima kasih banyak. Aku yang berterima kasih sudah diizinkan numpang makan dan numpang mandi. Akhirnya Galih berpamitan dan kembali ke rumah. Ia menggantungkan handuk basah pada jemuran kecil yang terdapat di depan kamar, lalu berdiri di depan cermin sambil merapikan pakaian. Ketika duduk untuk memakai sepatu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Lelaki itu segera mengikat tali sepatu dan beranjak saat pintu terbuka. Kedua alisnya saling bertaut melihat sosok wanita yang ada di sana. "Assalamualaikum, Mas Galih," ucap Melati tersipu malu. Wajah tampan Galih seolah mampu menghipnotis dirinya. Ditambah lagi penampilannya yang rapi dengan kemeja berlengan pendek dan celana jeans berpaduan yang benar-benar sempurna. "Waalaikumsalam, ini ada kue dari Umi buat Mas Galih." Ia menyerahkan sebuah paper bag ke tangan lelaki itu. Saya yang buat bersama Umi, semoga Mas Galih suka." Sebenarnya Galih ingin menolak, namun tidak enak hati terhadap Umi. Apalagi Abah yang merupakan orang terpandang di kompleks itu. "Sampaikan terima kasih saya untuk Umi." "Baik Mas, kalau begitu saya permisi. Jangan lupa dicoba kuenya ya." Galih hanya mengangguk. Ketika Melati beranjak pergi, ia hanya menatap paper bag berisi kue tersebut. "Kasih Pio aja lah," gumamnya. Kebetulan tidak begitu menyukai makanan manis. Baru saja Galih akan keluar, sudah terlihat Riana berdiri di depan rumah sambil menatap ke arahnya. Tatapan wanita itu tampak datar tanpa ekspresi. Perlahan Galih mendekat dengan membawa kue pemberian Melati. "Melati, bawakan kue, tapi kamu tahu sendiri aku tidak suka makanan manis. Apa boleh aku berikan kuenya pada Pio?" "Tidak baik memberikan pemberian orang kepada orang lain lagi, itu namanya tidak menghargai." Galih merasakan suasana sekitar terasa mencekam. Aroma perang dingin mulai terasa melingkupi tubuhnya, namun sebaliknya ia justru merasa senang. "Aku nggak minta loh, Riana, daripada mubazir dan dibuang, lebih baik aku berikan pada Pio." Tapi Pio juga tidak suka kue itu. Dari aromanya, Riana sudah menebak jenis kue yang dibawakan Melati. Bolu kukus gula merah adalah kue yang dijual uminya secara online. Dan seolah menuruni sifat ayahnya, Pio memang tidak menyukai kue dengan rasa yang terlalu manis. "Anak siapa dulu seleranya sama seperti ayahnya," Galih berucap di dalam hati. "Sabar ya nak, butuh sedikit waktu lebih banyak untuk meluluhkan bunda kamu. Kalau begitu aku bawa ke kantor saja, mungkin anak-anak mau." Riana mengangguk pelan. "Aku jalan dulu, assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahut Riana. Galih pun meninggalkan rumah Riana. Ia beranjak menuju kontrakannya dan mengambil sepeda motor. Sejak tinggal di komplek itu, Galih meninggalkan segala kemewahannya, termasuk fasilitas mobil yang sudah disediakan kantor untuknya, dan memilih sepeda motor. Tanpa disadari oleh Galih, Raihan sejak tadi melihat dirinya berbicara dengan Riana. Namun ia hanya menatap dari kejauhan, padahal Galih sudah tahu kalau Riana adalah wanita yang kupilih. Tapi kenapa dia mendekatinya? Dan kenapa Riana mengizinkannya masuk? Padahal selama ini dia selalu menolak tamu laki-laki yang datang ke rumahnya. Jika Raihan sedang dipenuhi tanda tanya, berbeda dengan Galih yang sedang berbunga-bunga, ia mengemudikan sepeda motornya dengan senyum mengembang, memikirkan ekspresi wajah Riana saat Melati memberikan kue buatannya. Ternyata Rianaku masih sama, kalau cemburu lucu. Lelaki itu tertawa di dalam hati. Nah, segitu dulu ya bab 153-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Makasih kakak, bye bye.